Itu menjelang maghrib itu tiba-tiba dari arah turunan Sukhoi itu yang waktu itu nabrak tuh. Iya. Itu tiba-tiba ada kakek-kakek bang. Kakek-kakek naik ke atas bang. Cuma dia pakaiannya itu serba hitam. Celana hitam, semua hitam lah pokoknya kayak gitu. Rambutnya sih nggak terlalu panjang banget bang, paling segini. Kayak gitu. Dia kalau dikisarin si umur tuh 80 tahun bang. Umurnya tuh 80 tahunan. Gitu, dia naik tuh bang. Karena kan di posisi puncak Manik itu kan ada makam nih bang. Dibilang sih makom bang, bukan makam. Iya. Makom gitu kan di situ. Petilasan ya? Petilasan. Nah dia diri bang tuh di situ bang. Ke arah saya bang tuh dia lihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di Podcast Channel. Oke, di episode kali ini gue udah kedatangan tamu spesial nih. Yaitu langsung aja kita sambut Bang Denny Kancil. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, Bang Denny Kancil ini salah satu ketua pencinta alam di daerah Rawabuntu. Bisa diceritain dikit Bang tentang pencinta alamnya nih? Oke. Pencinta alam saya namanya Organisasi Pencinta Alam Liar. Atau disingkat dengan ORPAL. Oke. Ya. Itu di daerah Rawabuntu Bang? Daerah ya? Rawabuntu. Kira-kira ada berapa personil tuh Bang? Personil kita di Angkatan 3. Angkatan 3 ya? Ya. Lumayan banyak. Kegiatannya apa Bang? Bisa diceritain ke teman-teman? Ya, kegiatan di ORPAL ini paling utama itu adalah sosial. Sosial gitu. Kalau agenda tahunan itu pendakian. Gitu. Oke, teman-teman podcast. Bang Denny Kancil ini akan menceritakan tentang pengalaman horornya di saat pendakian Gunung Salak ya Bang ya? Iya, Salak. Bisa diceritain dikit Bang, ceritanya gimana sih waktu pendakian Gunung Salak ya? Jadi gini Bang, di tahun 2015 saya naik gitu. Ya kan, kurang lebih itu 17 orang. Wih, lumayan ramai Bang ya? 17 orang kita. Jadi ada sedikit gangguan lah Bang. Waktu di puncak itu, ya kan, itu kita ngecamp itu di puncaknya, puncak Manik. Puncak Manik, iya. Itu udah tinggi tuh Bang ya? Ketinggian berapa tuh? Itu 2211. Wih, oke. Itu yang lain itu udah di dalam tenda, gitu kan. Sama saya juga. Jadi dalam tenda itu kita cuma 3 orang waktu itu, ya kan, 3 orang. Saya sama teman saya. Nah, tiba-tiba itu ada sosok macan Bang. Macan? Iya, macan. Gokil sih. Ya kan. Ceritanya itu macan itu kelilingin Bang. Kelilingin tenda kita. Gitu kan. Nah, teman saya ini sadar kalau misalkan ada macan di luar. Karena mungkin bayangan Bang. Ada bayangannya. Sama suaranya kali ya? Iya, ada suaranya gaum-gaum Bang. Kayak gitu. Oke. Ya kalau kayak gitu di stop dulu aja Bang. Biar teman-teman podcast pada penasaran nih. Oke, buat teman-teman podcast yang mau kayak Bang Denny Kancil cerita di podcast kita, bisa aja langsung DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kasat mata? Berikut kisah selengkapnya. Oke, Bang Denny, gimana sih kisah selengkapnya dari awal? Boleh diceritain sih. Jadi gini Bang, awalnya kita emang udah punya rencana, gitu kan. Udah punya rencana, ya kan, buat pendakian ke Gunung Salak, gitu kan. Nah, yang kita bawa ini adalah orang pemula Bang. Orang pemula, kayak gitu kan. Itu kita 17 orang itu orang pemula, 1 cewek Bang. Ada ceweknya Bang? Ada cewek 1 Bang. Wih, gokil. Ya, lanjut Bang. Nah, mereka berangkatlah, ya kan, ke base camp ORPAL di Rawabuntu. Ya kan. Udah sampai ke base camp, ya seperti biasa Bang kita istirahat dulu lah. Ya kan, istirahat karena kita buat menuju ke sana itu kita berangkat sekitar jam 1 malam Bang. Jam 1 malam, kita cerita, kita jam 1 malam kita berangkat, ya kan, ke daerah Sukabumi. Karena kita lewat jalur itu Cidahu Bang. Cidahu. Cidahu, ya kan, Cidahu. Nah, tiba-tiba nih di pertengahan jalan itu
saya ngerasa kayak nggak enak di hati bang. Ada perasaan gak enak gitu bang? Ada perasaan nggak enak gitu kan. Entah saya sendiri atau memang yang lain juga ngerasain kayak gitu kan. Karena saya nggak tahu bang kayak gitu kan. Itu yang saya rasain kayak gitu. Tiba-tiba hujan lah bang, turun tuh di jalan bang. Hujan turun, kita break dulu karena kita naik mobil losbak bang. Wih, oh iya, Mobil sering losbak, lihat tuh, sering lihat. Otomatis kan yang belakang kebasahan lah bang, Iya, kayak bener, gitu kan. bener. Akhirnya kita melipir dulu lah, kita rest ke Alfa lah waktu itu, ya kan. Nah, tiba-tiba saya punya perasaan untuk nanya ke si perempuan nih bang. Punya si perempuan, saya tanya, lagi datang bulan nggak? Gitu. Yang biasanya saya tuh jauh-jauh hari tuh nanyain, tapi ini enggak bang. Kayak gitu. Akhirnya disitulah saatnya saya untuk bertanya kepada si perempuan tersebut, ya kan. Dan ternyata si perempuan tersebut lagi datang bulan bang. Itu. Oh iya. Akhirnya saya kasih arahan lah, kayak gitu kan, kasih arahan. Nanti kalau misalkan udah di pendakian atau lagi mau buang itunya gitu kan, dibungkus plastik hitam aja kayak gitu. Kata dia mengiyakan tuh, ya kan. Singkat ceritanya kita perjalanan lah seperti biasa bang, perjalanan kita ya kita canda-canda lah kayak gitu kan, buat ngilangin rasa ngantuk juga kayak gitu kan, rasa bete juga di situ kan. Pada akhirnya kita sampailah ke daerah Sukabumi bang. Oke. Nah itu sekitar jam 2:30 lah kayak gitu, sampai ke sana 2:30. Nah sebelum kita masuk ke gerbang Taman Nasionalnya gitu, tiba-tiba tuh mobil kita itu mogok bang di tanjakan gitu. Nggak kuat gitu maksudnya? Ya mungkin faktor nggak kuat juga gitu kan, terus juga memang si supir juga kaget bang. Ya kaget, dia sekilas melihat ada sosok yang jalan di depan nyebrang gitu. Ya, mungkin di situ yang membuat si mobil itu nggak kuat. Pada akhirnya anak-anak nih yang di belakang ini pada turun semua bang, gitu kan. Karena mungkin mikirnya oh nggak kuat nih gara-gara berat kan kayak gitu kan, kayak gitu. Akhirnya pada turun lah kayak gitu. Akhirnya udah pada turun, kita coba itu nyalain lagi starternya, ya kan. Itu sempet nggak nyala juga bang, kayak gitu kan. Akhirnya dipaksa terus-terusan, akhirnya bisa, kayak gitu kan. Akhirnya karena emang tanjakan juga terlalu curam banget sih bang, kayak gitu. Akhirnya yaudah nyala, mereka masih di jalan gitu kan, suruh jalan kayak gitu. Yaudah akhirnya sampai lah di agak landai kayak gitu, barulah mereka naik lagi bang. Ya kan. Jalan dari situ tuh nggak jauh bang ke Taman Nasional tuh kan gerbangnya, ya kan. Sampailah kita di Taman Nasionalnya gitu kan, di gerbangnya. Ya seperti biasa ya kita ngurusi maksi, ya kan, surat-surat kayak gitu. Kan karena sampai di sana itu sekitar jam 3 lah kayak gitu. Jam 3 pagi dini hari, jam 3 pagi kayak gitu. Udah kita ngurus, akhirnya alhamdulillah tuh bang diperlancarkan tuh bang, ya kan, kita ngurusin masalah surat-surat kayak gitu. Akhirnya kita prepare buat naik ke gerbang rimbanya bang. Oh iya Gitu ya kan, karena kan malam itu kan emang nggak ada buat apa sih ojek kayak gitu buat ke gerbang rimbanya kan, gitu kan. Emang kebetulan kita diizin juga buat masuk mobil juga gitu kan. Akhirnya yaudah kita ke gerbang rimba, ya kan. Dan di situ pun kita harus istirahat dulu bang. Kita nggak langsung naik gitu, ya kan, karena memang di bawah juga kan dibilangin sama pengurusnya juga kalau bisa berangkat itu naik itu jam 7-an. Kan kayak gitu, karena mungkin biar nggak ada apa-apa lah kayak gitu kan. Nah, pada akhirnya singkat cerita kita istirahat dulu, karena di samping gerbang rimba itu ada warung tuh bang. Kita sering nyebutnya itu warung si Teteh. Iya, si Teteh. Warung si Teteh, kita break di situ, kita istirahat sambil kita cek-cek juga, ngulang buat packing juga gitu kan, kayak gitu. Dan akhirnya jam 7 pagi kita mulailah untuk pendakian. Ya, seperti biasa kita berdoa dulu, minta keselamatan kayak gitu kan, bisa dilancarkan dalam pendakian kita gitu kan sampai tujuan kayak gitu. Dan akhirnya pas jam 7 kita trek gitu, ya kan.
di trek ya kita sering bercanda-bercanda lah kayak gitu kan buat mecahin suasana kan kayak gitu kan, apalagi kan ada pendaki baru juga kan kayak gitu kan, pemula di situ kan. Sebenarnya kita wanti-wanti sih bang, wanti-wantinya karena yang kita ajak ini adalah pendaki pemula gitu kan. Seharusnya kita nggak bawa ke Gunung Salak. Iya, makanya. Ya disitulah yang kita selalu mikirin gitu kan, wah gimana nih kita bawa nyawa sendiri aja susah, gimana bawa nyawa orang lain kan kayak gitu. Singkat ceritanya kita perjalanan lah kurang lebih ya lumayan lama gitu kan, kita sampailah ke Bajuri bang. Ya kan di Bajuri kita rest karena kan titik air ada di situ doang bang. Iya. Ya di Bajuri tuh ya kan, udah kita break di situ, kita istirahat segala macam ya kan, kita ngisi air kayak gitu kan gitu. Nah tiba-tiba tuh kayak ada yang ngikutin bang waktu kita dari bawah sampai ke Bajuri tuh bang gitu, kayak ada yang ngikutin gitu kan, entah itu perasaan saya atau gimana gitu kan ditanya. Akhirnya ya udahlah kita pecahin suatu bercanda lah kayak gitu kan, biar nggak iseng juga bang gitu kan. Walaupun kita 17 orang kita naik ya kan, ya kita ya nggak ya iseng juga bang gitu kan. Ya namanya manusiawi kan kayak gitu di situ. Dan akhirnya udah beres semua ya kan segala macam, kita lanjut bang. Kita lanjut, kita perjalanan ya kan. Ya di perjalanan ke arah Puncak Bayangan itu ya seperti biasa bang, kayak ada yang ngikutin aja gitu. Ngikutin gitu kan, entah saya sendiri yang digangguin atau memang mereka juga gitu, tapi mereka juga nggak ada yang ngomong, jadi mereka tuh Evan aja gitu. Nggak kelihatan ada apa-apa lah ya. Iya kayak gitu, Evan aja kayak gitu, cuma perasaan saya gitu kan kayak ada yang ngikutin gitu. Dan pada akhirnya kita break itu belum sampai kita ke Puncak Bayangan tuh, kita break tuh bang di HM kalau nggak salah HM 28 kalau nggak salah dari Bajuri tuh ya kan. HM 28 kita rest, kita ngopi-ngopi kayak gitu kan. Nah ada kisah lucunya juga sih bang. Nah, ada kisah lucunya, tiba-tiba tuh kita kaget bang. Kagetnya itu ada orang asing datang dari arah puncak bang. Orang asing tuh bule maksudnya? Iya bule, kayak gitu kan. Entah itu dia datang juga nggak ada suaranya, kayak gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong pakai bahasa dia yang kita nggak ngerti, sampai kita ketawa-tawa lah kan, itu orang ngomong apa gitu kan. Oke lah gitu kan. Akhirnya dia berhenti di tempat kita, cuma dia nggak komunikasi kayak gitu kan. Gitu. Terus dia nggak lama lanjut tuh bang, lanjut jalan, tiba-tiba dia jatuh bang. Jatuh tuh bang dia. Entah dia kesandung akar tuh gimana ya, karena dia posisi jalan tuh lari bang. Lari, akhirnya ketemu gitu kan. Jatuh tuh bang, gelinding-gelinding gitu kan. Kayak gitu. Kita mau nolongin tapi dia udah duluan diri bangun kayak gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya singkat cerita kita jalan lagi bang. Jalan ya kan. Kita menuju HM40 ya kan. Tiba-tiba tuh dari peserta kita tuh ada yang gak kuat bang. Gak kuatnya gimana tuh? Gak kuat mungkin karena fisik bang. Gitu. Karena kan emang jalur Salak itu kan terkenal dengan terjal ya bang ya. Kayak gitu kan, dia kan emang jalur basah kayak gitu kan. Kayak gitu, dari situlah gak kuat gitu kan. Kita punya pikiran, kita gak boleh egois nih ya kan. Kita naik gunung, kita harus sama-sama kayak gitu kan, pulang juga sama-sama kan kayak gitu. Akhirnya kita tanya bang, mau lanjut atau mau pulang? Tapi dia pengen lanjut gitu bang, karena dia pengen karena dia pengen banget naik Gunung Salak gitu kan, mungkin kayak gitu. Akhirnya dia pengen lanjut bang. Akhirnya lanjut gitu, udah HM40 ya kan. Dia sampai nangis tuh bang, sampai ke HM40 tuh nangis bang, karena di jalan merangkak bang. Gitu. Merangkak gitu, karena dengkul sama mulutnya tuh bang. Kayak gitu. Akhirnya udah sampailah kita ke Puncak Bayangan gitu kan. Itu kurang lebih sekitar jam 2 sore bang. Jam 2 sore itu di Puncak Bayangan. Rencananya kita sih dia nggak kuat itu kita mau ngecamp di Puncak Bayangan ini bang. Cuma karena Puncak Bayangan ini tuh tempat lewatnya hewan bang, kucing hutan. Oh gitu bang? Iya, kucing hutan gitu kan. Tapi kita jangan sampai kita ngecamp di sini gitu kan. Gimana kalau misalkan kita bermalam di sini ya kucing lewat itu gimana gitu kan. Gitu. Akhirnya kita break cuma
1 jam tuh waktu itu kan, karena si perempuannya juga masih di bawah ya kan, kita tungguin dulu 1 jam, kita break, akhirnya kita lanjutin lagi bang perjalanan kita. Ya kan, perjalanan kita ya kan, jadi perjalanan kita tuh kayak estafet bang, karena posisi gua kan di depan nih bang, ya kan sebagai leader kayak gitu kan. Nah temen gue ini sebagai sweeper di belakang yang ngedorong buat ke atas, kan kayak gitu. Akhirnya gua duluan ya kan, itu sebelum pertengahan puncak ya bang ya, itu tiba-tiba kan emang udah agak gelap ya kan, sekitar jam 4 sore. Itu jam 4 sore itu kabut udah mulai turun bang. Udah mulai turun. Itu kan terkenal banget Salak itu kan masalah kabut ya bang ya. Kayak gitu tebel gitu kan. Itu gua lupa sih bang itu di HM berapa. Itu karena posisi jalan itu setapak, itu di kirinya itu jurang bang. Jurang itu. Ya kan jurang. Gue berhenti tuh bang di situ bang. Gue bertiga nih sama teman gue berhenti. Yang lain masih di bawah. Masih jauh lah, jauh banget. Kayak gitu, kita berhenti dulu di situ karena kita nggak kelihatan masalah kabut ya kan, jaraknya emang 5 meter ya kan, kayak gitu sama kabut itu. Akhirnya ya kita tungguin mereka, akhirnya satu persatu tuh datang bang. Akhirnya gue lanjutin jalan bang, lanjutin jalan ya kan, sampailah gue tuh di puncak bang. Sampai di puncak ya kan, gue bertiga, yang lain masih di bawah semua ya kan. Gua sampai di puncak itu sekitar jam 4:30-an bang, 4:30 tuh sampai puncak. Ya udah bertiga aja tuh bang di puncak. Udah, akhirnya kita istirahat, kita diriin tenda lah yang kita bawa ya kan, kayak gitu. Nah tiba-tiba tuh gua tuh dihadang sama ini bang, dihadang sama kucing hitam bang. Kucing hutan ya? Bukan kucing hutan bang, kucing biasa bang. Kucing biasa? Kucing biasa, cuma warnanya hitam. Tapi kalau misalkan kita pakai logika akal sehat kita gitu kan, ini kucing lewat mana bang? Naik ke atas gitu sampai puncak Manik gitu kan, kayak gitu. Karena gue baru kali ini bang ngelihat kucing tuh naik ke puncak bang, kayak gitu di Salak gitu kan. Itu. Kalau kucing hutan ada ya? Nah kalau kucing hutan kan ada gitu kan. Itu gak mungkin keluar juga kan nggak jam segitu bang. Iya biasanya dia gitu. Malam ya. Malam kayak gitu. Nah teman-teman gue ini baru satu persatu tuh dia naik ya kan, kayak gitu, karena puncak itu diselimutin sama kabut, mungkin dia juga nggak kelihatan kayak gitu kan. Akhirnya ada 5 orang itu masih di bawah bang, belum naik ke atas bang. Sekitar habis mau maghrib baru sampai bang, kayak gitu. Itu menjelang maghrib itu tiba-tiba dari arah turunan Sukhoi itu yang waktu itu nabrak tuh. Itu tiba-tiba ada kakek-kakek bang. Kakek-kakek naik ke atas bang. Cuma dia pakaiannya itu serba hitam, celana hitam, semua hitam lah pokoknya kayak gitu. Rambutnya sih nggak terlalu panjang banget bang, paling segini, kayak gitu. Dia kalau dikisarin si umur 80 tahun bang, umurnya tuh 80 tahunan. Itu dia naik tuh bang. Karena kan di posisi puncak Manik itu kan ada makam nih bang. Dibilang sih makom bang, bukan makam. Iya, makom gitu kan di situ. Petilasan ya. Petilasan. Nah dia diri bang tuh di situ bang. Ke arah saya bang tuh dia ngeliatnya. Gitu kan. Cuma dia nggak ngomong apa-apa bang. Dia cuma ngeliat, dia senyum, udah gitu aja. Ya kan. Saya nggak tahu nih teman-teman saya ngeliat atau enggak. Kalau kucing sih dia ngeliat pada, gitu kan. Dan pada akhirnya saya punya keinginan gitu kan. Ketika si aki-aki ini tuh mau turun, saya pengen ngikutin tuh bang. Di pertengahan jalan saya inget, ya kan, kalau gua ngikutin nasib gua gimana. Kayak gitu kan, kita nggak tahu bang. Entah saya hilang atau gimana, dibawa, ya kan, alam bawah sadar ya. Nah kayak gitu. Dan pada akhirnya saya mutusin untuk mundur bang, ya kan, karena teman-teman saya juga belum pada datang yang 5 orang itu kan. Akhirnya mereka datang, saya ngeceritain tuh bang ke mereka nggak. Saya simpen kayak gitu. Singkat ceritanya, maghrib ya seperti biasa sholat kayak gitu kan. Terus habis sholat tuh ya mereka pada ya masak-masak lah kayak gitu kan. Makan malam ya, makan malam kayak gitu kan. Emang karena cuacanya juga dingin juga bang di sana gitu. Akhirnya ada yang masak, ada yang sebagian juga tidur kan kayak gitu, istirahat kayak gitu kan. Nah sekitar kurang lebih jam 10 ya bang ya, jam 10 menjelang jam 11 kita lah masuk ke tenda tuh bang. Ya kan, masing-masing tuh baru masuk ke tenda bang kayak gitu kan. Itu di posisi di puncak itu cuma rombongan kita doang bang. Nggak ada lagi bang? Nggak ada lagi. Hanya rombongan kita kayak gitu kan.
Nah tiba-tiba kita tidur bertiga, saya teman saya nih 2 nih bang ya di tenda. Saya ngecamp di dekat pelang maniknya kayak di situ gitu kan. Saya tidur seperti biasa, tidur juga seperti tidur ayam sih bang, kayak gitu kan ya, tiduran lah kayak gitu. Kayak gitu. Nah mereka ini berdua nih, saya dengar sih mereka belum tidur nih bang, kayak gitu kan. Nah tiba-tiba saya nggak dengar suara auman dulu bang, gitu kayak suara macan bang, kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi suaranya tuh arahnya kayak dari bawah yang saya ngeliat aki-aki itu bang, gitu kan. Dari situ dia naik kayak gitu kan. Tiba-tiba saya ngeliat sekilas itu di tenda itu bayangan macan itu bang, nyata banget bang. Gitu. Saya cuma punya pikiran tuh, kalau emang ini beneran nih macan, pasti gue habis dimakan. Ya, kayak gitu. Ya udah, gue baca sebisa-bisanya kayak gitu kan. Akhirnya mereka berdua ini ngeliat juga ternyata bang. Oh ngeliat juga bang? Iya, dia sampai dia ngituin dengkulnya ke saya kayak gitu. Mungkin ngebangunin saya kayak gitu kan. Akhirnya saya nggak bangun bang. Oh spek-spek tidur aja tidur kayak gitu kan. Udah biarin aja lah ke dalam hati kayak gitu kan. Kayak gitu. Ini dia muterin kurang lebih 7 kali bang. Itu dia muterin bang. Muterin tenda. Gitu kan. Itu benar-benar nyata banget bang. Di tenda itu kan ya namanya lagi terang bulan ya bang ya kan. Kelihatan ya kan bang bayangannya kayak gitu kan. Kayak gitu. Cuma dalam hati kalau emang ini bukan macan kayak gitu kan, saya juga minta pertolongan Allah kayak gitu kan. Kalau misalkan memang ini macan beneran juga minta keselamatan juga kan kayak gitu kan, kayak gitu. Tapi anehnya tuh kalau emang macan beneran gitu tapi nggak ngerekam gitu kan, tenda juga nggak robek kayak gitu kan, gitu. Dan tiba-tiba si macan itu 7 kali dia muter, udah nggak ada tuh bang, hilang bang, hilang. Tiba-tiba saya dengar tuh bang kayak langkahan kaki. Tiba-tiba taunya itu pendaki lain bang datang. Gitu. Ternyata nih bukan gua doang nih yang di puncak gitu kan. Ternyata ada lagi yang mau naik kayak gitu kan. Akhirnya camp dia di samping tenda kita kayak gitu kan. Kayak gitu. Nah, sekitar jam 12 jam 1 bang. Gua bangun bang. Gua bangun tuh cuma sebentar doang sih, cuma ngelempengin badan aja kayak gitu kan. Dan akhirnya gua ngedengar suara degung bang. Apa bang? Degung tuh musik zaman dulu tuh bang. Kayak gitu. Jenis gamelan bukan? Nah gamelan tuh bang, kayak gitu kan, gamelan ya kan. Gue dengerin, kira gue mah tuh orang hajatan kali bang. Di bawah? Iya di bawah, kayak gitu kan. Tapi pikir-pikir nggak mungkin gitu kan. Ajan aja sayup-sayup doang kedengerannya, kayak gitu kan. Tapi ini nyata banget gitu, kayak deket lah gitu bang, kayak gitu kan. Itu durasi suara itu nggak lama bang, paling cuma 12 menit. Gitu kan. Nah gua nggak tidur tuh habis denger kayak gitu bang, gua nggak tidur ya kan, gua cuma mikirin aja gitu kan, gua besok kayak gimana kayak gitu kan. Dan tiba-tiba menjelang subuh ya kan, gua merem-meremin mata tuh bang, merem-meremin mata ya kan. Tiba-tiba gua kayak orang mimpi bang. Gua kayak orang mimpi ya kan, datanglah seorang kakek kayak gitu lagi bang. Kayak itu, cuma dia ngebilang bang nama. Ngebilang nama bang? Iya, ngebilang nama. Dia cuma bilang yang Raden Hasan Brajasukma. Itu. Yang Raden Hasan Brajasukma. Gue merinding. Itu. Dia 3 kali nyebutin nama itu. Gue nggak ngerti bang maksudnya apa. Ya kan kayak gitu. Dan akhirnya ya singkat cerita pagi lah bang ya, gue baru mikirin apa itu gitu kan. Ternyata di bawah itu kan ada makom. Ya penjelasan itu ya. Mungkin ya kan, mungkin dia hanya ngasih tahu kayak gitu. Di sini gua nih. Iya kayak gitu, karena kan di situ cuma tulisannya itu Mbah Salak bang. Oh gitu ya? Iya, Mbah Salak kayak gitu kan. Dan pada akhirnya ya dia ngasih tahu itu mungkin nama aslinya kali bang. Bisa jadi. Kayak gitu kan. Gitu bang. Dari kita pagi ya seperti biasa mereka ya masak-masak lah kayak gitu kan. Kita pagi-pagi masak. Habis masak kita mau prepare turun nih. Sebelum prepare turun kita ziarah dulu bang. Oke. Ziarah dulu kita semua di situ. Ya kan. Habis ziarah kita pulang lah bang ya kan. Kita turun ya kan. Turun. Ya itu selama turun itu sama bang, ngikutin bang,
yang ngikutin gitu. Cuma saya ini penasaran sama kucing bang. Iya. Ya kan, gue naik ini ketemu dia, masa turun gue nggak ketemu dia gitu. Itu nggak ada bang, itu kucing turun barengan kita nggak ada, kayak gitu, ya kan. Terus kita jalan, ya kan, jalan, tetap bang yang sosok yang gue rasain itu ada yang ngikutin, terus ngikut bang. Itu ngikut sampai ke Bajuri juga gitu kan, kita sampai break juga ngambil air juga kayak gitu kan, kayak gitu. Karena memang Salak memang taunya kan orang banyak air bang ya, sejuta air gitu kan. Ada terakhir Bajuri ya? Terakhir tuh Bajuri bang, nggak ada lagi bang, kayak gitu. Itu titik akhir di situ bang, ya kan. Akhirnya udah kita ya ngambil air lah buat pembekalan turun kayak gitu kan. Nah sampailah kita ke Gerbang Rimba bang, singkat ceritanya bang, ya kan. Sampailah di situ, kita sekitar sore lah bang, sekitar jam 3 begitu, karena kan perjalanannya agak lambat bang, kayak gitu kan, lebih capek kali kan kayak gitu anak-anak kayak gitu. Kita break di tempat biasa sih, warung si Teteh, ya kan, kayak gitu. Tetep bang si sosok yang ngikutin itu masih ada bang. Masih ada. Cuma tambah lagi bang, kita kan nungguin mobil nih bang yang jemput ya, kayak gitu kan. Kita sampai ke menjelang malam itu sekitar jam Isya lah bang. Isya kita masih di warung si Teteh tuh, ya kan. Itu tiba-tiba di gerbang si Rimba ini ada sosok kuntilanak bang. Dia lagi uncang-uncang angge buat nuduk bang, gitu. Tapi itu semua ngelihat bang. Semua ngeliat loh. Iya semua ngelihat, kayak gitu. Bahkan dia nimbul suara wangi-wangian bang, kayak kembang gitu di situ, ya kan. Akhirnya ya mereka ada sedikit takut gitu kan, cuma pengen kita teleponin biar buru-buru si mobil tuh naik ke atas kayak gitu kan, kayak gitu. Akhirnya datanglah mereka, ya kan, yang bawa mobil tuh, ya kan. Udah akhirnya kita pulang kayak gitu kan. Mudah-mudahan mereka tuh nggak ngikutin kita gitu kan, kayak gitu. Tetep bang yang si sosok yang itu mah ngikutin bang. Ngikut sampai kita di mobil juga ngikut bang, kayak gitu. Kita sampai ke pos, ya kan, pos pendaftaran itu, ya kan. Kita break lagi di situ karena kita lapor perizinan juga buat turun gitu kan di situ. Ya mereka mau pada bersih-bersih kayak gitu kan, kayak gitu. Nah tiba-tiba nih si perempuan ini ngelihat bang, katanya bang, yang head nih bang, gitu kan. Waktu dia lagi bersih-bersih tuh bang di kamar mandi gitu kan, kata dia ngelihat sosok warna hitam bang, katanya si perempuannya nih, kayak gitu, ya kan. Dia cerita sama temen nih, kayak gitu kan. Nah temen cerita ke saya, kayak gitu. Dia berarti bukan gua doang dong, kayak gitu kan, yang selama ini gua rasain gitu kan, dari pertama pendakian sampai akhir kayak gitu kan. Ternyata dia malah ngelihat kayak gitu kan, kayak gitu. Jika ceritanya saya lupain tuh bang, cerita kisah-kisah kayak gitu tuh bang yang saya alamin kayak gitu kan. Biarinlah buat ini aja, buat kenang-kenangan kayak gitu kan, kayak gitu. Dan akhirnya sampailah ke rumah, ya kan. Sosok yang hitam ini ngikut bang Ke rumah itu? ke rumah. Wih. Itu ngikut ke rumah, ya kan. Saya tuh nggak ngelihat sosoknya bang, jadi kayak perasaan aja ngikutin gitu bang, kayak gitu, paham. ya kan. Ke rumah, ya udahlah kita lupain masalah pendakian Salak, ya kan, bla 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 kayak gitu kan. Dan tiba-tiba nih kakak saya nih bang yang di rumah, kayak gitu kan. Nah base campnya ini kan nyatu nih bang, base camp kita nyatu sama rumah, ya kan. Nah kakak saya itu ngelihat tuh bang, sosok hitam itu lagi tiduran bang. Di mana? Di base camp. Wih. Itu, ya kan. Nah kakak saya sampai ngajet lah, takut lah kayak gitu kan, sampai sawan kayak gitu. 4 hari dia sakit kayak gitu kan. Barulah diceritain bang saya, ya kan. Kakak saya tuh dibilang katanya ngelihat sosok hitam, katanya gitu. Laki-laki warnanya hitam, kata dia gitu, hitam semua, kata dia gitu kan, lagi tiduran. Itu siapa kayak gitu kan. Saya nggak tahu bang ya di situ. Dan pada akhirnya saya penasaran, ya kan. Saya ketemu juga tuh, ditemuin lah sama dia di base camp itu gitu kan. Saya tanya bang, saya tanya di situ kan, lu siapa? Dia nggak jawab bang, dia diem, kayak gitu. Dia diem, ya kan. Dan berapa hari lagi saya tanya lagi kayak gitu, dan dia bilang Gunung Salak bang, gitu. Tapi dia bahasanya itu bukan Gunung Salak bang, tapi Gunung Perak bang. Berarti ada nama lain Salak?
Jadi nama Salak itu sebenarnya mah bukannya salak bang, tapi perak bang. Gitu. Salaka bang. Gitu. Dari situlah baru pecah bang Gunung Salak. Saya baru ngerti di situ. Berarti ada cerita urbannya kayak gitu ya? Banyak bang, gitu kan di situ. Ternyata emang si sosok hitam ini dia nggak ngasih tahu namanya siapa gitu, dia cuma bilang kayak gitu kan. Berlanjut lah sampai sekarang, sampai saat ini bang masih ada bang. Ngikut bang? Ngikut bang. Sama abang? Iya. Oh. Gitu. Bahkan sampai saya dikasih tahu Salak itu di mana-mananya ada petilasan itu dia ngasih tahu bang. Gitu. Jadi Gunung Salak itu memang yang terkenal itu kan maniknya ya bang ya. Ya kan daripada puncak yang lain kayak gitu. Karena kan pendaki itu pada larinya ke situ kayak gitu kan. Di situ. Jadi pusatnya mah ada di maniknya bang, yang si petilasan itu bang. Iya. Ya kan. Yang lain tuh di bawah bang. Yang Mbak Salak itu ya? Iya, kayak gitu. Gitu bang ceritanya. Nah, sampai sekarang dia ngikut. Bahkan saya suruh pulang aja dia nggak mau bang. Oke. Ceritanya epic juga nih. Bang, tapi gue boleh nanya sedikit bang ya? Oh boleh. Ya, silakan. biasa kita sesi pertanyaan di terakhir nih. Oke, siap. Itu ya yang tadi itu sampai sekarang ngikut bang ya berarti ya? Iya ngikut bang sampai sekarang. Kenapa bisa mau ikut sama abang tuh? Alasannya? Ya kalau buat diri saya sendiri sih saya nggak tahu bang ya. Cuma sempet nanya-nanya gitu kan, nanya-nanya ke orang yang bisa kayak gitu kan. Ternyata kata dia seneng bang. Seneng kayak gitu. Cuma kalau buat saya dia gangguin saya sih enggak sih bang. Nggak gangguin gitu kan. Orang rumah juga nggak digangguin kayak gitu. Cuma awal aja sih karena mungkin kaget kan, kayak iya. gitu. Gitu sih bang. Nggak mau balik lagi ke sana? Dia nggak mau bang. Kenapa tuh? Saya juga kurang tahu bang. Soalnya dia nggak pernah, dia tuh kalau ngomong itu nggak gimana sih, nggak semua detail gitu bang. Jadi apa yang kita omongin nih, lu ngapa lu nggak pulang kayak gitu. Dia manggut doang bang. Gitu. Interaksinya gimana sih bang? Ya interaksi ya kalau kita lagi keparangan ketemu tuh bang. Serius? Iya serius. Oh. Gitu lagi keparangan ketemu nih gitu kan. Baru saya tanya. Abang nggak ada rasa takut sekarang ya? Kalau sekarang sih udah nggak. Gitu. Kalau awal sih iya agak iseng gitu. Karena kan emang dia posisi si badannya itu emang bukannya hitam kulit doang bang, kayak ada bulunya. Oh. Gitu. Tuh. Jadi kalau disuruh pulang dia nggak mau. Cuman dia udah ngasih tahu apa namanya titik-titik petilasan di daerah petilasan daerah Salak. Berarti udah lama dari sana bang? Ya mungkin udah lama bang. Udah lama ya. Iya. Dan disuruh balik dan nggak mau. Nah kalau abang kan namanya pencinta alam sering naik gunung dong, ya kan? Si sosok hitam ini kan ngikutin abang udah sampai sekarang nih. Iya. Nah kalau abang ke gunung-gunung lain tuh, gimana tuh bang? Dia ada maksudnya namanya kan di semua gunung kan ada penunggunya kan? Iya benar. Nah abang ngebawa sosok ini gimana tuh? Ngeganggu apa bentrok apa gimana? Boleh cerita bang? Ya boleh. Ya alhamdulillah kalau dia ini ngikut gitu kan bang, yang ngikut ketika saya naik gunung lain itu dia nggak ada kelas bang, kayak gitu. Cuma memang dia agak jauh bang dari saya, kayak gitu. Cari aman aja dia. Ya, gitu. Tapi yang lain itu ya nggak ganggu dia nggak ganggu dia gitu. Jadi mungkin gue tahu nih gitu kan, ini rumah lo, gitu kan. Mungkin bahasanya dia nih kayak gitu kan, bahasa kasar dia kayak gitu kan. Ini rumah lo, gue di sini tamu, mungkin begitu kali bang, kayak gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ketika saya naik gunung itu ada dia itu nggak ada bentrokan apapun gitu. Ya mungkin bukan ke saya, mungkin ke dia kali bang ya, kayak gitu. Kalau ini abang cerita di sini dia ngizinin bang? Ngizinin. Karena kan emang sebelumnya saya juga bingung bang ya, bingung mau ceritain apa gitu kan. Oh yaudah dah, Salak nih gitu kan. Cuma boleh nggak nih pro kontra nggak gitu kan? Kayak gitu. Takutnya gitu doang gitu kan. Akhirnya oh nggak, yaudah. Aman. Gitu. Sampai sekarang nggak tahu nama siapa? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Iya. Yang tahu cuma itu aja tuh. Yang itu. Yang itu tuh menarik tuh. Itu udah pernah cross check belum bang? Emang sejarahnya yang itu di situ? Iya kalau buat sejarah karena saya nanya-nanya gitu kan, karena saya penasaran gitu kan, karena saya dapat mimpinya kayak gitu gitu kan. Ternyata memang beliau ini adalah sosok paling tua di situ. Gitu. Yang dibilang sepuh lah di situ gitu kan, kayak gitu. Jadi karena saya waktu itu juga naik lagi bang ya ke Salak ya, karena kayak bertiga gitu kan, nganterin orang gitu kan.
ternyata memang sama bang, ketemu dia lagi aja bang di atas bang. Gitu, tetap ketemu dia gitu. Cuma itu namanya. Nggak semua orang tahu sebenarnya ya. Iya. Orang taunya itu aja. Hanya tahu Mbak Salak aja, Iya. kayak gitu. Kayaknya ada yang spesial nih dari Abang Denny Kancil ini makanya. Waduh. Itu yang cewek itu gimana bang? Aman aja tuh sampai pulang? Aman, alhamdulillah sampai sekarang juga aman. Aman Kayak deh. gitu. Malah dia mungkin ketagihan bang. Sempet dia kan ngontek gitu kan, bang naik Salak lagi. Kirain kapok bang, tuhnya enggak. Soalnya kan kalau cewek ya yang datang bulan infonya dapat ya ada aja lah. Ada aja kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah enggak bang. Alhamdulillah enggak bang. Ya mungkin juga dari perjalanan saya juga mungkin salah satunya mungkin karena itu kali bang. Karena si perempuan ini haid kali kayak gitu. Karena kan haid itu kan ya bobo darah lah kayak gitu kan. Kayak gitu. Berarti pas tahu ada pendaki perempuan yang ikut dapat datang bulan sempat shock juga bang ya? Sempet shock, kaget lah kayak gitu kan. Kita mikirin gitu kan. Pendaki ada yang haid gitu kan. Ya kita mikirin ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Iya. Gitu. Tapi sempat mikirin negatifnya nggak sih bang? Mikirin negatifnya bang, gitu kan. Yang namanya cewek gitu kan lagi datang bulan gitu kan, ada aja lah pasti gangguannya. Kayak gitu. Bagusnya dia senang-senang aja di situ. Nah, iya, bagusnya have fun bang dia bang. Setiap kita tanya nih gitu kan, capek enggak kata dia gitu kan. Cuma kita nggak lihat dari bibirnya bang, bibir kan pucat kayak gitu. Itu mungkin karena dia capek aja ya. Ya. Coba kalau untuk pemikirannya positif aja mungkin. Positif. Iya. Positif. Sebenarnya kalau yang lagi datang bulan itu kalau emang dianya nggak ada pemikiran apa-apa sih lurus aja gitu ya, positif maksudnya ya. Iya. Aman-aman aja sih. Aman-aman aja sih bang. Iya. Gitu. Karena kan hal-hal kayak gitu karena sugesti bang. Nah itu bang yang bikin ada kejadian-kejadian karena gitu. Iya. Makanya kan setiap pendakian itu kita harus jaga bang. Jaga itu walaupun kita alamin gitu bang ya. Kita alamin apa yang kita rasain gitu. Tapi jangan sampai kita ngebilang ke yang lain bang kayak gitu. Takutnya kan punya pemikiran yang suges gitu bang. Iya, Ya kan negatif kayak gitu kan. Akhirnya kan timbul lah gitu. Gitu. Nah dari semua yang ikut rombongan bang, Ya. di bawah ada cerita-cerita tentang yang mistis itu pas di Salak. Kalau buat yang lain gitu, enggak sih bang. Oh jadi abang aja nih? Abang aja ya, saya aja gitu kan. Cuma yang si perempuan ini bang, si perempuan ini yang di WC itu bang. Iya yang perempuan itu aja ya? Karena dia lagi nyuci darah ya? Iya, ngelihat bang, dia mau lihat secara langsung kayak gitu. Gitu. Cuma dia ceritanya itu ke temennya baru cerita ke saya. Gitu. Berarti kan saya akuratin, berarti bukannya saya aja nih gitu, berarti bener yang ngikutin itu gitu. Tuh. Tapi keren sih, bisa diikutin dari awal sampai sekarang juga. Sampai saat ini. Sampai saat ini bang. Iya. Ya udah buat penjaga abang aja gitu ya. Kalau untuk buat penjaga positif, sih lebih Allah lah bang. Iya kayak sih, gitu. ya. Gitu kan. Jadi apa bahasanya? Temen? Ya mungkin, ya temen mungkin kali bang ya. Kayak gitu. Bahasa gaul lah begitulah. Kayak gitu. Udah bang, kira-kira ada pesan dan kesan gak nih buat pendaki-pendaki pemula, senior, atau buat teman-teman yang belum pernah naik gunung, kira-kira ada pesan gak nih? Ya buat pesan-pesan buat pendaki pemula atau pendaki buat yang sekarang-sekarang kayak gitu kan, lebih baik itu dipikirkan dulu sebelum mendaki. Kayak gitu. Yang paling utama itu adalah safety prosedurnya bang. Kayak gitu. Terus juga setiap kali buat pendakian itu harus tahu dari segi cuacanya maupun sejarahnya bang. Kayak gitu. Karena yang kita tuju ini adalah sebuah gunung bang. Kayak gitu. Kita sebagai tamu ya kita juga harus sopan. Kayak gitu. Terus paling utamanya lagi adalah sampah. Kayak gitu. Buat di luar sana pendaki baru, pendaki pemula kayak gitu kan, paling utama itu adalah sampah. Jaga kebersihan karena yang lu tuju itu adalah tempat bermain bang, buat bermain. Jadi buat bermain itu ya harus bersih. Oke. Itu aja bang. Ada jadwal trip kemana nih? Waktu deket ini nih. Pencinta alam apa bang? Organisasi pencinta alam liar bang. Liar. Ya. Rawabuntu ya? Rawabuntu. Rawabuntu sorry ya, bang. Rawabuntu. Rawabuntu mau Bekasi, gue itu Bekasi aja. Iya. Ada apa namanya? Jadwal-jadwal terdekat? Kalau buat jadwal terdekat sih nggak ada sih bang ya. Kalau buat bulan ini ada. Oh bulannya ada. Tapi bukan open trip bang, bukannya buat pendakian kayak gitu kan bang. Tapi lebih ke ngerayain HUT RI sih bang. Oh iya sih. Gitu. Kemerdekaan ya. Di mana bang?
Itu di daerah Curug Jatake bang, di daerah Weliang. Oh William. Nah, buat teman-teman tuh yang deket-deket daerah situ bisa nanti mampir lihat Abang Denny Kancil ngerayain 17-an di sana bang. Iya benar. Dan teman-teman pencinta alam liar Rawabuntu ya. Iya, Orpal sikatnya. Orpal. Oke, Bang, makasih banget nih udah sempet-sempetin hadir di podcast channel, share pengalaman horornya di podcast channel. Makasih banget. Makasih juga buat teman-teman di rumah udah menyaksikan episode kali ini. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga. Akhirnya kita sampai di ujung acara nih bang. Ya paling gua Bang Denny Kancil dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.